Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Rahmawati, NPM 19 12 11 04 11. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis perbandingan antara kebijakan investasi syariah dan investasi konvensional. Jadi kita harus tahu dulu dong apa sih hukum. Jadi hukum ini adalah suatu rangkaian peraturan yang menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu dari manusia dalam hidup bermasyarakat. Hukum itu sendiri mempunyai ciri yang tetap, yakni hukum merupakan suatu organ peraturan-peraturan abstrak. Hukum untuk mengatur kepentingan-kepentingan manusia, siapa saja yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang telah ditentukannya. Kemudian, apa sih faktor-faktor kepatuhan hukum? Yang pertama itu ada complaint, yaitu suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindari diri dari hukuman atau sanksi yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Nah, kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaidah hukum yang bersangkutan dan lebih didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan. Sebagai akibatnya, kepatuhan hukum akan ada apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut. Kemudian di sini ada yang kedua, identification, yaitu terjadi bila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinstiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah hukum tersebut. Daya tarik untuk patuh adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan-hubungan tersebut. Dengan demikian, kepatuhan tergantung pada baik buruknya interaksi. Terus yang ketiga itu ada internalization, yaitu pada tahap ini seseorang mematuhi kaidah hukum karena secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaidah tersebut adalah sesuai dengan nilai-nilai dari pribadi yang bersangkutan atau karena ia mengubah nilai-nilai semula dianutnya. Hasil dari proses tersebut adalah suatu konformitas yang didasarkan pada motivasi secara intrinsik. Titik sentral dari kekuatan proses ini adalah mempercayakan orang tadi terhadap tujuan dari kaidah-kaidah yang bersangkutan. Terlepas dari pengaruh atau nilai-nilainya terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan maupun pengawasannya, tahap ini merupakan derajat kepatuhan tertinggi di mana ketaatan itu timbul karena hukum yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. Kemudian di sini ada kinerja investasi, risiko dan etika. Jadi, kinerja investasi ini merupakan tujuan dari proses investasi. Dengan mengukur kinerja investasi, maka investor dapat mengukur seberapa besar pencapaiannya sebagai feedback atau pencapaian tujuan investasi. Kemudian, apa sih risiko investasi? Jadi, risiko investasi ini adalah kondisi di mana investor berpotensi mengalami kerugian dari aktivitas investasi. Dengan kata lain, keuntungan atau imbalan hasil yang diharapkan dari investasi tidak sesuai. Dalam hal ini, risiko investasi berbanding lurus dengan imbal hasil investasi. Jika keuntungan investasi tinggi, maka risikonya juga tinggi, begitupun sebaliknya. Terus kemudian sini ada etika. Kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang artinya karakter, sentimen, sifat, moral, ataupun pedoman keyakinan individu, kelompok, ataupun institusi. Terkait investasi, etika ini merupakan salah satu dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Artinya seseorang artinya seorang investor memiliki prinsip atau keyakinan mengenai apa yang boleh atau benar dan yang tidak boleh atau salah dilakukan perusahaan, baik terkait secara cara ataupun sifat produk yang dihasilkan.
Prinsip dan keyakinan tersebut nantinya digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam memasukkan perusahaan atau saham dalam portofolionya. Kemudian ada dampak sosial dari kedua jenis investasi. Yang pertama itu ada apa ya? Kelebihan itu yang pertama itu ada menyelarasakan tujuan keuangan investor dengan nilai-nilai pribadi. Terus yang kedua itu ada mendukung perusahaan dengan tujuan yang jelas untuk memberikan dampak-dampak positif. Dan yang ketiga itu ada mengubah budaya investasi. Dan yang terakhir itu ada meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan untuk kerugiannya sendiri terdapat capital risk, yaitu mengacu pada potensi kerugian modal yang bisa terjadi dalam investasi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Investor mungkin merasa khawatir bahwa investasi ini tidak menghasilkan keuntungan secara finansial yang sebanding dengan investasi lainnya. Terus yang kedua, di sini ada exit risk. Exit risk, itu terkait dengan kemungkinan investor kesulitan untuk menjual ataupun mencairkan investasinya secara cepat. Investor mungkin khawatir kalau mereka akan kesulitan untuk mengambil uang mereka dari investasi jika situasi keuangan mereka berubah. Mungkin itu dari penjelasan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.